Tempat ini harus hati-hati. Coba lihat. Ini adalah gambar keseluruhan tata letaknya. Di dalamnya 3 area, zona penopang dasar. Pak Lukman tiba! Sony, beberapa tahun ini kamu mengatasi masalah teknologi dan masuk jajaran ahli paling top dunia. Kontribusimu buat negara benar-benar kami hargai. Pak Lukman, semua itu kewajibanku. Ibumu sangat memikirkan soal pernikahanmu, jadi aku sengaja mencarikanmu calon istri. Namanya adalah Dewi. Kamu coba lihat dulu datanya. Tunangan? Pak Lukman, kami belum pernah bertemu. Masa langsung mau nikah? Bukankah ini terlalu cepat? Jangan panik. Kakeknya, Damar itu teman lamaku. Damar itu adalah konglomerat di kota Prima. Orangnya rendah hati dan tertutup. Aku rasa karakter cucunya pasti nggak masalah. Kalau buat kamu nggak masalah, langsung tetapkan saja pernikahannya. Para penumpang yang terhormat, penerbangan ke kota Prima dalam proses pemeriksaan tiket. Penumpang dipersilakan naik. Gawat, harus cepat. Dewi, calon suamimu ini dipilih langsung sama Pak Lukman. Katanya, dia itu hebat banget. Aset negara. Profesor termuda dan paling berprestasi. Nggak ada tandingan. Dia sehebat itu. Tentu saja. Cuma soal identitas, aku belum dapat fotonya. Kamu cepat pulang. Keluarga Taslim akan maju atau enggak, semua tergantung kamu. Baik, aku tahu. Buta, gak punya mata. Aku buru-buru, gak lihat. Maaf ya. Cuma maaf aja. Hah? Sudah, kita masih ada urusan. Jangan buang waktu. Dengar nggak? Kalau Bu Dewi nggak mau cepat ketemu calon suami, sudah kuhabisi kamu. Pergi! Bu Dewi! Calon suami? Harusnya ini kursinya. Hei, ini kursiku. Hah, orang yang nggak punya mata tadi. Ketemu lagi. Aku mau kursimu. Ambil uangnya. Pergi. Ambil uangnya. Pergi. Ini kursi yang sudah kupesan sebelumnya. Kenapa ngusir? Kenapa? Karena aku asisten pribadi Bu Dewi di kota Prima. Kalau ada burung jatuh saja, jadi hak keluarga Taslim. Tahu nggak? Bu Dewi sebentar lagi tiba. Cepat kasih kursinya dan pergi sana. Bu Dewi? Bu Dewi yang mana? Kamu bahkan nggak tahu Bu Dewi. Dia CEO grup Taslim. Cucu konglomerat kota Prima, Dewi Taslim. Pantas rasanya familiar. Dewi Taslim? Ternyata memang dia. Gayamu seperti orang kenal. Gak bisa dibilang kenal. Aku justru ingin tanya ke dia. Bagaimana cara dia ngatur bawahannya? Aku belum pernah lihat kakek sebegitunya perhatian sama orang. Entah calon suamiku itu ganteng atau enggak. Sudahlah, pokoknya aku harus tampil maksimal. Halo, ini Dewi kan? Karyawan kamu bilang keluarga Taslim di kota Prima itu berkuasa banget. Apa benar? Kamu siapa? Namaku Sony.
Aku calon suamimu. Kamu benar calonku? Kok bisa punya nomor teleponku? Aku ada di pesawat. Karyawanmu coba merebut kursi kelas 1-ku. Hah? Itu asisten Rizal? Halo? Halo? Hah, Rizal ini selalu manfaatkan aku buat bikin masalah. Kalau ini beneran, kakek nggak bakal memaafkanku. Kamu beneran telepon Bu Dewi? Kenapa? Bukannya tadi angkuh banget. Sekarang jadi takut. Takut apanya? Aku cuma pura-pura. Kamu pikir kamu beneran penting? Aku ini asisten pribadi Bu Dewi. Situasi apa yang belum pernah aku temui? Kamu kira acting begitu menakuti aku? Hah? Berani mukul orang ya. Kenapa? Bahkan maskapai ini juga bisnis keluarga Taslim. Percaya nggak, aku bisa melemparmu keluar dari pesawat ini. Nasibnya sial. Kenapa harus menyinggung Rizal? Dia itu kepercayaan Bu Dewi. Iya, kenapa harus ribut sama Rizal? Itu namanya cari mati kan? Arum, menurutmu? Bocah, kamu dengar kan? Kalau tahu diri mending cepat pindah. Kalau enggak bakal kubuat kamu turun paksa dari pesawat. Asisten Rizal ya. Kusarankan jaga bicaramu. Kalau sampai bikin heboh, bahkan bosmu juga nggak bisa tanggung akibatnya. Bocah sialan. Masih pura-pura jago ya? Hari ini bakal kuhabisi kamu. Aku mau lihat. Bisa ada akibat apa? Berhenti! Berhenti! Bu Dewi, Anda sudah datang. Rizal, kenapa mau pukul orang? Cepat taruh! Ini... Jadi dia orangnya. Kelihatannya lumayan juga. Apa kabar? Bawahanku kurang ajar, maaf aku... Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Ingatan Bu Dewi cukup bagus. Kita ketemu waktu mau naik pesawat. Gak nyangka bawahannya Bu Dewi temperamental. Kamu beneran calon suamiku? Bu Dewi, jangan percaya omong kosongnya. Waktu Anda telepon Tuan tadi, bocah ini menguping di sebelah Anda. So misterius gitu. Jangan sampai tertipu. Kalau Bu Dewi nggak mau cepat ketemu calon suami, sudah kuhabisi kamu. Itu artinya semua yang dikatakan Rizal benar. Gak percaya ya? Surat pertunangan ku dapat dari Pak Lukman. Di sana ada stempelnya. Biar kutunjukkan. Bocah, coba keluarkan. Tadi kan ngomongnya meyakinkan. Surat pertunangan, simbol janji, jangan-jangan nggak ada ya? Aku lupa bawa. Omongan Rizal benar juga. Aktingmu memang lumayan. Sayang banget kamu gak main film. Apa maksudmu? Ucapanku kurang jelas ya? Kakekku sudah bilang, calon suamiku ahli paling top di Megaraya. Diperlakukan layaknya tamu negara. Tidak sembarang orang bisa menyamar jadi dia. Kamu bilang aku menyamar. Memangnya ku katakan salah? Calon suamiku itu aset negara, terhormat. Aura dia pasti melebihi orang biasa. Lalu lihat kamu, kalau nggak mampu beli cermin, ngaca saja pakai air kencing. Menurut kamu pantas buat aku. Apa? Ternyata dia calon suami Bu Dewi. Ini beneran? Tentu saja enggak. Kamu nggak dengar kata Bu Dewi. Orang kayak dia mau dapat yang kayak Bu Dewi. Jangan harap bisa. Bu Dewi itu idola pria Provinsi Selatan. Meskipun ucapannya benar, aku yang pertama menentang perjodohan ini. Bu Dewi ya? Kamu sedikit terlalu percaya diri. Aku menghargai Pak Lukman, makanya lihat dulu. Kamu? Dan kursi kelas 1 ini dipesan atasanku lewat maskapai jauh-jauh hari. Kalian mau bayar berapapun, tetap nggak berhak duduk.
Bocah, kamu masih berani so hebat di depan Bu Dewi? Pesawat ini saja punya keluarga Taslim. Apa hakmu? Apa ini? Dokumen rahasia. Coba, kulihat. Kamu... Kusarankan jangan dibuka. Dokumen ini belum dirilis. Kamu nggak takut nyawamu jadi taruhan? Kamu kira kamu siapa? Hari ini aku mau lihat. Memang kamu bisa apa? Aku... Sama apa ini? Teknologi peluncuran roket. Diam! Tutup mulutmu! Ah! Bu Dewi, dia berani memukulku. Aku ini asisten Anda. Memukulku sama artinya memukul Anda. Namamu Sony kan? Berani menyentuh orangku. Sebagai CEO perusahaan, nggak bisa bedakan benar salah. Langsung memihak bawahan sampai dikendalikan sama dia. Bu Dewi, kamu itu kasihan amat ya. Gak usah banyak ngomong. Sudah menyentuh orangku, harus tanggung risikonya. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja ganti rugi. Aku sebagai asisten Bu Dewi, urusanku bisnis miliaran. Kamu memukulku, bikin aku merasa nggak nyaman. Biaya berobat 3 miliar. Kalau nggak bisa bayar, jangan harap turun hidup-hidup. $3 miliar? Kamu beneran ngelunjak? Aku sebagai asisten Bu Dewi, mewakili grup Taslim. 3 miliar itu sudah keringanan, tahu? Betul. Orang keluarga Taslim gak bisa ditindas seenaknya. Kalian berdua, tahan dia. Bu Dewi, kayaknya ini kurang pantas. Benar Bu Dewi, umur penerbangan belum 6 bulan. Kalau sampai ada masalah, bisa-bisa seluruh grup Taslim kena dampak juga. Bu Dewi, jangan dengarkan mereka. Banyak orang yang lihat. Sebagai CEO grup Taslim, kalau sembarang orang bisa menentangmu seenaknya, wibawa grup Taslim bakal hilang. Bocah ini bakal ku beri pelajaran hari ini. Benar juga katamu. Kalau gitu, siapapun dari kalian yang mau bantu aku, begitu turun pesawat, dapat hadiah dari grup Taslim. Bu Dewi, bocah ini berani melawan Anda. Biar ku beri pelajaran. Benar, kami semua lihat. Kalau bocah ini nggak bisa bayar, tamat riwayatnya. Bu Dewi, satu perintah saja. Kami patahkan kakinya. Benar, patahkan kakinya. Katanya, uang bisa beli segalanya. Hari ini kulihat. 3 miliar kan? Aku bayar. Bocah, ini 3 miliar, bukan 300.000. Kalau berani nipu, lihat orang-orang ini. Mereka bisa saja mengambil nyawamu. Pasti ku bayar. Tapi sebelum itu, bukannya kita harus bahas soal kursi dulu? Kursi ini, yang sudah aku pesan tapi mau direbut, harus dilaporkan ke pusat. Otakku sudah rusak ya? Cuma kursi kelas 1 saja. Buat apa pakai lapor sih? Benar, maskapai ini milik keluarga Taslim. Kenapa aku nggak tahu bisa dilaporkan? Nggak tahu saja. Bukankah Bu Dewi merasa keluarga Taslim kaya raya? Bisa beli semua maskapai? Kalau begitu, kamu bisa bikin semua maskapai berhenti. Kamu nggak bisa. Tapi aku bisa. Berhenti membual! Maskapai ini milik keluarga Taslim. Kamu pikir kamu siapa bisa hentikan? Kamu banyak ngomong, jangan-jangan mau nunggak ya? Ku beritahu, kalau hari ini nggak bisa bayar, jangan harap bisa turun hidup-hidup. Baik, kamu sendiri yang bilang. Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Pak Lukman, semua berkat Anda. Talenta dari pihak Anda, semuanya langka banget. Kalau cucuku bisa dapat kesempatan ini, itu kehormatan bagi keluarga Taslim. Damar, aku jujur bilang, Sony ini benar-benar berpotensi.
Baru 20 tapi sudah berprestasi sebesar ini. Dalam waktu dekat, bakal segera menyaingi aku. Benarkah kalau gitu soal perjodohan? Mohon bantuan dari Pak Lukman ya. Tentu. Aku rasa sekarang dua anak muda itu sudah bertemu. Kamu tunggu saja kabar baiknya. Baik. Halo? Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Hal penting apa? Jangan-jangan sudah ketemu calon istrimu ya? Apa kamu puas? Sudah ketemu. Tapi Pak Lukman, orang ini sama sekali nggak kayak yang Anda ceritakan. Apa? Ada apa? Katakan dengan jelas. Soal perjodohan, nanti saja kita bahas. Sekarang aku di pesawat. Asistennya Dewi mau merebut kursiku. Apa? Keterlaluan. Buat orang kayak kamu ini, harusnya malah dapat kursi khusus. Kamu yakin nggak cuma lagi bercanda? Benar. Asistennya bahkan membuka dokumen rahasia di depan umum. Aku berselisih sama dia. Dia minta aku ganti rugi 3 miliar. Kalau nggak bisa bayar, aku nggak bisa turun hidup-hidup. Apa? Kok bisa begitu? Katakan, kamu di pesawat mana? Aku sekarang, Tua Bangka, kamu pelindung bocah ini ya? Ku beritahu, sebelum pesawat mendarat, aku mau 3 miliar. Kalau enggak, siap-siap buat menguburkannya. Kamu orang yang berselisih sama Sony, lalu malah minta ganti rugi? Jangan banyak ngomong, Tua Bangka. Bilang, mau ganti rugi atau enggak? Baik, kamu tunggu saja. Sekarang ku suruh orang untuk mengantar uangnya, bukan cuma ganti rugi. Bakal ku tuntut seluruh maskapai kalian. Cih, Baksa. baik. Bagus ya, Damar. Sia-sia aku menghargai keluargamu. Begini caramu balas budi. Pak Lukman, apa maksudmu? Apa cucuku bikin masalah? Bukan cuma masalah. Cucu kesayanganmu itu pakai nama keluarga Taslim, bertindak semena-mena di luar sana. Bahkan memeras Sony soal perjodohan, gak usah dibahas lagi. Seseorang, suruh semua orang pergi ke bandara secepat mungkin. Cepat, sekarang juga. Siap. Pak Lukman, ada apa sebenarnya? Pak Lukman. Aduh, Dewi, apa yang kamu lakukan? Aku juga harus pergi. Seseorang, ambil mobil. Segera ke bandara utama. tempat ini harus hati-hati. Coba lihat. Ini adalah gambar keseluruhan tata letaknya. Di dalamnya 3 area, zona penopang dasar. Pak Lukman tiba! Sony, beberapa tahun ini kamu mengatasi masalah teknologi dan masuk jajaran ahli paling top dunia. Kontribusimu buat negara benar-benar kami hargai. Pak Lukman, semua itu kewajibanku. Ibumu sangat memikirkan soal pernikahanmu. Jadi, aku sengaja mencarikanmu calon istri. Namanya adalah Dewi. Kamu coba lihat dulu datanya. Tunangan? Pak Lukman, kami belum pernah bertemu. Masa langsung mau nikah? Bukankah ini terlalu cepat? Jangan panik. Kakeknya, Damar itu teman lamaku. Damar itu adalah konglomerat di kota Prima. Orangnya rendah hati dan tertutup. Aku rasa karakter cucunya pasti nggak masalah. Kalau buat kamu nggak masalah, langsung tetapkan saja pernikahannya. Para penumpang yang terhormat, penerbangan ke kota Prima dalam proses pemeriksaan tiket. Penumpang dipersilakan naik. Gawat, harus cepat. Dewi, calon suamimu ini dipilih langsung sama Pak Lukman.
Katanya dia itu hebat banget. Aset negara. Profesor termuda dan paling berprestasi. Nggak ada tandingan. Dia sehebat itu. Tentu saja. Cuma soal identitas, aku belum dapat fotonya. Kamu cepat pulang. Keluarga Taslim akan maju atau enggak, semua tergantung kamu. Baik, aku tahu. Buta, nggak punya mata. Aku buru-buru, nggak lihat. Maaf ya. Cuma maaf aja. Hah? Sudah, kita masih ada urusan. Jangan buang waktu. Dengar nggak? Kalau Bu Dewi nggak mau cepat ketemu calon suami, sudah kuhabisi kamu. Pergi! Bu Dewi, Calon suami. Harusnya ini kursinya. ini kursiku. Hah? Orang yang nggak punya mata tadi. Ketemu lagi. Aku mau kursimu. Ambil uangnya. Pergi. Ambil uangnya. Pergi. Ini kursi yang sudah kupesan sebelumnya. Kenapa ngusir? Kenapa? Karena aku asisten pribadi Bu Dewi di Kota Prima. Kalau ada burung jatuh saja, jadi hak keluarga Taslim. Tahu nggak? Bu Dewi sebentar lagi tiba. Cepat kasih kursinya dan pergi sana. Bu Dewi? Bu Dewi yang mana? Kamu bahkan nggak tahu Bu Dewi. Dia CEO grup Taslim. Cucu konglomerat Kota Prima, Dewi Taslim. Pantas rasanya familiar. Dewi Taslim? Ternyata memang dia. Gayamu seperti orang kenal. Nggak bisa dibilang kenal. Aku justru ingin tanya ke dia. Bagaimana cara dia ngatur bawahannya? Aku belum pernah lihat kakek sebegitunya perhatian sama orang. Entah calon suamiku itu ganteng atau enggak. Sudahlah, pokoknya aku harus tampil maksimal. Halo, ini Dewi kan? Karyawan kamu bilang keluarga Taslim di Kota Prima itu berkuasa banget. Apa benar? Kamu siapa? Namaku Sony. Aku calon suamimu. Kamu benar calonku? Kok bisa punya nomor teleponku? Aku ada di pesawat. Karyawanmu coba merebut kursi kelas 1-ku. Hah? Itu asisten Rizal? Halo? Halo? Hah, Rizal ini selalu manfaatkan aku buat bikin masalah. Kalau ini beneran, kakek gak bakal memaafkanku. Kamu beneran telepon Bu Dewi? Kenapa? Bukannya tadi angkuh banget. Sekarang jadi takut. Takut apanya? Aku cuma pura-pura. Kamu pikir kamu beneran penting? Aku ini asisten pribadi Bu Dewi. Situasi apa yang belum pernah kutemui? Kamu kira acting begitu menakuti aku? Hah? Berani mukul orang ya? Kenapa? Bahkan maskapai ini juga bisnis keluarga Taslim. Percaya nggak, aku bisa melemparmu keluar dari pesawat ini. Nasibnya sial. Kenapa harus menyinggung Rizal? Dia itu kepercayaan Bu Dewi. Iya, kenapa harus ribut sama Rizal? Itu namanya cari mati kan? Arum, menurutmu? Bocah, kamu dengar kan? Kalau tahu diri mending cepat pindah. Kalau enggak bakal kubuat kamu turun paksa dari pesawat. Asisten Rizal ya? Kusarankan jaga bicaramu. Kalau sampai bikin heboh, bahkan bosmu juga nggak bisa tanggung akibatnya. Bocah sialan. Masih pura-pura jago ya? Hari ini bakal kuhabisi kamu. Aku mau lihat. Bisa ada akibat apa?
Bu Dewi, Anda sudah datang. Rizal, kenapa mau pukul orang? Cepat taruh. Ini... Jadi dia orangnya. Kelihatannya lumayan juga. Apa kabar? Bawahanku kurang ajar. Maaf aku... Apa kita pernah ketemu sebelumnya? Ingatan Bu Dewi cukup bagus. Kita ketemu waktu mau naik pesawat. Gak nyangka bawahannya Bu Dewi temperamental. Kamu beneran calon suamiku? Bu Dewi, jangan percaya omong kosongnya. Waktu Anda telepon Tuan tadi, bocah ini menguping di sebelah Anda. So misterius gitu. Jangan sampai tertipu. Kalau Bu Dewi nggak mau cepat ketemu calon suami, sudah kuhabisi kamu. Itu artinya semua yang dikatakan Rizal benar. Gak percaya ya? Surat pertunangan ku dapat dari Pak Lukman. Di sana ada stempelnya. Biar kutunjukkan. Bocah, coba keluarkan. Tadi kan ngomongnya meyakinkan. Surat pertunangan, simbol janji, jangan-jangan nggak ada ya? Aku lupa bawa. Omongan Rizal benar juga. Aktingmu memang lumayan. Sayang banget kamu gak main film. Apa maksudmu? Ucapanku kurang jelas ya? Kakekku sudah bilang, calon suamiku ahli paling top di Megaraya. Diperlakukan layaknya tamu negara. Tidak sembarang orang bisa menyamar jadi dia. Kamu bilang aku menyamar. Memangnya ku katakan salah? Calon suamiku itu aset negara, terhormat. Aura dia pasti melebihi orang biasa. Lalu lihat kamu, kalau nggak mampu beli cermin, ngaca saja pakai air kencing. Menurut kamu pantas buat aku. Apa? Ternyata dia calon suami Bu Dewi. Ini beneran. Tentu saja enggak. Kamu nggak dengar kata Bu Dewi. Orang kayak dia mau dapat yang kayak Bu Dewi. Jangan harap bisa. Bu Dewi itu idola pria Provinsi Selatan. Meskipun ucapannya benar, aku yang pertama menentang perjodohan ini. Bu Dewi ya? Kamu sedikit terlalu percaya diri. Aku menghargai Pak Lukman, makanya lihat dulu. Kamu? Dan kursi kelas 1 ini dipesan atasanku lewat maskapai jauh-jauh hari. Kalian mau bayar berapapun, tetap nggak berhak duduk. Bocah, kamu masih berani so hebat di depan Bu Dewi? Pesawat ini saja punya keluarga Taslim. Apa hakmu? Apa ini? Dokumen rahasia. Coba, kulihat. Kamu... Hei! Kusarankan jangan dibuka. Dokumen ini belum dirilis. Kamu nggak takut nyawamu jadi taruhan? Kamu kira kamu siapa? Hari ini aku mau lihat. Memang kamu bisa apa? Aku... Sama apa ini? Teknologi peluncuran roket. Diam! Tutup mulutmu! Bu Dewi, dia berani memukulku. Aku ini asisten Anda. Memukulku sama artinya memukul Anda. Namamu Sony kan? Berani menyentuh orangku. Sebagai CEO perusahaan, nggak bisa bedakan benar salah. Langsung memihak bawahan sampai dikendalikan sama dia. Bu Dewi, kamu itu kasihan amat ya? Gak usah banyak ngomong. Sudah menyentuh orangku, harus tanggung risikonya. Kalian mau apa? Mau apa? Tentu saja ganti rugi. Aku sebagai asisten Bu Dewi, urusanku bisnis miliaran. Kamu memukulku, bikin aku merasa nggak nyaman. Biaya berobat 3 miliar. Kalau nggak bisa bayar, jangan harap turun hidup-hidup. $3 miliar? Kamu beneran ngelunjak? Aku sebagai asisten Bu Dewi, mewakili grup Taslim. 3 miliar itu sudah keringanan, tahu? Betul. Orang keluarga Taslim gak bisa ditindas seenaknya. Kalian berdua, tahan dia. Bu Dewi, kayaknya ini kurang pantas. Benar Bu Dewi, umur penerbangan belum 6 bulan. Kalau sampai ada masalah, bisa-bisa seluruh grup Taslim kena dampak juga. Bu Dewi, jangan dengarkan mereka. Banyak orang yang lihat.
sebagai CEO grup Taslim, kalau sembarang orang bisa menentangmu seenaknya, wibawa grup Taslim bakal hilang. Bocah ini bakal ku beri pelajaran hari ini. Benar juga katamu. Kalau gitu, siapapun dari kalian yang mau bantu aku, begitu turun pesawat, dapat hadiah dari grup Taslim. Bu Dewi, bocah ini berani melawan Anda. Biar ku beri pelajaran. Benar, kami semua lihat. Kalau bocah ini nggak bisa bayar, tamat riwayatnya. Bu Dewi, satu perintah saja. Kami patahkan kakinya. Benar. Patahkan kakinya. Katanya, uang bisa beli segalanya. Hari ini kulihat. 3 miliar kan? Aku bayar. Bocah, ini 3 miliar, bukan 300.000. Kalau berani nipu, lihat orang-orang ini. Mereka bisa saja mengambil nyawamu. Pasti ku bayar. Tapi sebelum itu, bukannya kita harus bahas soal kursi dulu. Kursi ini, yang sudah aku pesan tapi mau direbut, harus dilaporkan ke pusat. Otakku sudah rusak ya? Cuma kursi kelas 1 saja. Buat apa pakai lapor sih? Benar, maskapai ini milik keluarga Taslim. Kenapa aku nggak tahu bisa dilaporkan? Nggak tahu saja. Bukankah Bu Dewi merasa keluarga Taslim kaya raya? Bisa beli semua maskapai? Kalau begitu, kamu bisa bikin semua maskapai berhenti. Kamu nggak bisa. Tapi aku bisa. Berhenti membual! Maskapai ini milik keluarga Taslim. Kamu pikir kamu siapa bisa hentikan? Kamu banyak ngomong, jangan-jangan mau nunggak ya? Ku beritahu, kalau hari ini nggak bisa bayar, jangan harap bisa turun hidup-hidup. Baik, kamu sendiri yang bilang. Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Pak Lukman, semua berkat Anda. Talenta dari pihak Anda, semuanya langka banget. Kalau cucuku bisa dapat kesempatan ini, itu kehormatan bagi keluarga Taslim. Damar, aku jujur bilang, Sony ini benar-benar berpotensi. Baru 20 tapi sudah berprestasi sebesar ini. Dalam waktu dekat, bakal segera menyaingi aku. Benarkah? Kalau gitu soal perjodohan, mohon bantuan dari Pak Lukman ya. Tentu. Aku rasa sekarang dua anak muda itu sudah bertemu. Kamu tunggu saja kabar baiknya. Baik. Halo? Pak Lukman, ada hal penting yang harus kulaporkan. Hal penting apa? Jangan-jangan sudah ketemu calon istrimu ya? Apa kamu puas? Sudah ketemu. Tapi Pak Lukman, orang ini sama sekali nggak kaya yang Anda ceritakan. Apa? Ada apa? Katakan dengan jelas. Soal perjodohan, nanti saja kita bahas. Sekarang aku di pesawat. Asistennya Dewi mau merebut kursiku. Apa? Keterlaluan. Buat orang kaya kamu ini, harusnya malah dapat kursi khusus. Kamu yakin nggak cuma lagi bercanda? Benar. Asistennya bahkan membuka dokumen rahasia di depan umum. Aku berselisih sama dia. Dia minta aku ganti rugi 3 miliar. Kalau nggak bisa bayar, aku nggak bisa turun hidup-hidup. Apa? Kok bisa begitu? Katakan, kamu di pesawat mana? Aku sekarang... Tua bangka, kamu pelindung bocah ini ya? Ku beritahu, sebelum pesawat mendarat, aku mau 3 miliar. Kalau enggak, siap-siap buat menguburkannya. Kamu orang yang berselisih sama Sony, lalu malah minta ganti rugi? Jangan banyak ngomong, tua bangka. Bilang, mau ganti rugi atau enggak? Baik, kamu tunggu saja. Sekarang ku suruh orang untuk mengantar uangnya, bukan cuma ganti rugi. Bakal ku tuntut seluruh maskapai kalian. Cih, baksa. Baik. Bagus ya, Damar. Sia-sia aku menghargai keluargamu. Begini caramu balas budi. Pak Lukman, apa maksudmu?
Apa cucuku bikin masalah? Bukan cuma masalah. Cucu kesayanganmu itu pakai nama keluarga Taslim, bertindak semena-mena di luar sana. Bahkan memeras Sony soal perjodohan. Gak usah dibahas lagi. Seseorang, suruh semua orang pergi ke bandara secepat mungkin. Cepat, sekarang juga. Siap. Pak Lukman, ada apa sebenarnya? Pak Lukman. Aduh, Dewi, apa yang kamu lakukan? Aku juga harus pergi. Seseorang, ambil mobil. Segera ke bandara utama. Tempat ini harus hati-hati. Coba lihat. Ini adalah gambar keseluruhan tata letaknya. Di dalamnya 3 area, zona penopang dasar. Pak Lukman tiba! Sony, beberapa tahun ini kamu mengatasi masalah teknologi dan masuk jajaran ahli paling top dunia. Kontribusimu buat negara benar-benar kami hargai. Pak Lukman, semua itu kewajibanku. Ibumu sangat memikirkan soal pernikahanmu. Jadi, aku sengaja mencarikanmu calon istri. Namanya adalah Dewi. Kamu coba lihat dulu datanya. Tunangan? Pak Lukman, kami belum pernah bertemu. Masa langsung mau nikah? Bukankah ini terlalu cepat? Jangan panik. Kakeknya, Damar itu teman lamaku. Damar itu adalah konglomerat di kota Prima. Orangnya rendah hati dan tertutup. Aku rasa karakter cucunya pasti nggak masalah. Kalau buat kamu nggak masalah, langsung tetapkan saja pernikahannya. Para penumpang yang terhormat, penerbangan ke kota Prima dalam proses pemeriksaan tiket. Penumpang dipersilakan naik. Gawat, harus cepat. Dewi, calon suamimu ini dipilih langsung sama Pak Lukman. Katanya, dia itu hebat banget. Aset negara. Profesor termuda dan paling berprestasi. Nggak ada tandingan. Dia sehebat itu. Tentu saja. Cuma soal identitas, aku belum dapat fotonya. Kamu cepat pulang. Keluarga Taslim akan maju atau enggak, semua tergantung kamu. Baik, aku tahu. Buta, gak punya mata. Aku buru-buru, nggak lihat. Maaf ya. Cuma maaf aja. Hah? Sudah, kita masih ada urusan. Jangan buang waktu. Dengar nggak? Kalau Bu Dewi nggak mau cepat ketemu calon suami, sudah kuhabisi kamu. Pergi! Bu Dewi, Calon suami? Harusnya ini kursinya. ini kursiku. Hah? Orang yang nggak punya mata tadi. Ketemu lagi. Aku mau kursimu. Ambil uangnya. Pergi. Ambil uangnya. Pergi. Ini kursi yang sudah kupesan sebelumnya. Kenapa ngusir? Kenapa? Karena aku asisten pribadi Bu Dewi di kota Prima. Kalau ada burung jatuh saja, jadi hak keluarga Taslim. Tahu nggak? Bu Dewi sebentar lagi tiba. Cepat kasih kursinya dan pergi sana. Bu Dewi? Bu Dewi yang mana? Kamu bahkan nggak tahu Bu Dewi. Dia CEO grup Taslim. Cucu konglomerat kota Prima, Dewi Taslim. Pantas rasanya familiar. Dewi Taslim?
Ternyata memang dia. Gayamu seperti orang kenal. Nggak bisa dibilang kenal. Aku justru ingin tanya ke dia. Bagaimana cara dia ngatur bawahannya? Aku belum pernah lihat kakek sebegitunya perhatian sama orang. Entah calon suamiku itu ganteng atau enggak. Sudahlah, pokoknya aku harus tampil maksimal. Halo, ini Dewi kan? Karyawan kamu bilang keluarga Taslim di Kota Prima itu berkuasa banget. Apa benar? Kamu siapa? Namaku Sony. Aku calon suamimu. Kamu benar calonku? Kok bisa punya nomor teleponku? Aku ada di pesawat. Karyawanmu coba merebut kursi kelas 1-ku. Hah? Itu asisten Rizal? Halo? Halo? Hah, Rizal ini selalu manfaatkan aku buat bikin masalah. Kalau ini beneran, kakek gak bakal memaafkanku. Kamu beneran telepon Bu Dewi? Kenapa? Bukannya tadi angkuh banget. Sekarang jadi takut. Takut apanya? Aku cuma pura-pura. Kamu pikir kamu beneran penting? Aku ini asisten pribadi Bu Dewi. Situasi apa yang belum pernah aku temui? Kamu kira acting begitu menakuti aku? Hah? Berani mukul orang ya? Kenapa? Bahkan maskapai ini juga bisnis keluarga Taslim. Percaya nggak, aku bisa melemparmu keluar dari pesawat ini. Nasibnya sial. Kenapa harus menyinggung Rizal? Dia itu kepercayaan Bu Dewi. Iya, kenapa harus ribut sama Rizal? Itu namanya cari mati kan? Arum, menurutmu? Bocah, kamu dengar kan? Kalau tahu diri mending cepat pindah. Kalau enggak bakal kubuat kamu turun paksa dari pesawat. Asisten Rizal ya? Kusarankan jaga bicaramu. Kalau sampai bikin heboh, bahkan bosmu juga nggak bisa tanggung akibatnya. Bocah sialan. Masih pura-pura jago ya? Hari ini bakal kuhabisi kamu. Aku mau lihat. Bisa ada akibat apa? Berhenti!